Nggak teh hangatnya ada. Mirip Ipita Mala. Oh, pertama lah Kak. Enggak lebih suka itu. Tanya tiang hijau itu apabila dipeluk oleh orang yang datang untuk memeluk, apabila sampai tangannya, maka insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak teh hangatnya ada. Mirip Ipita Mala. Oh, pertama lah Kak. Enggak lebih suka itu. Ini iya sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di Duha Channel. Hari ini kita sedang jalan-jalan di Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sedang berada di masjid terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Masjid Al-Karomah Agung Martapura. Masjid kebanggaan orang Martapura. Di mana masjid ini masjid bersejarah, masjid keramat, masjid yang penuh barokah. Nah, di antaranya di dalam masjid ini ada sebutan orang Kalimantan adalah tiang guru. Nah, jadi di mana tiang guru itu ada 4 tiang. Konon katanya tiang hijau itu apabila dipeluk oleh orang yang datang untuk memeluk, apabila sampai tangannya, maka insya Allah hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah sebagian daripada barokah Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini. Dan diantaranya lagi apabila sholat di tempat imam yang masjid yang dulu, imam masjid tempat imam sholat tapi masjid yang terdahulu, maka dikatakan juga insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sudah begitu besar, begitu indahnya, begitu luar biasa luasnya Masjid Al-Karomah Martapura ini. Kebanggaan orang Martapura, Kalimantan Selatan. Baiklah, yang lebih jelasnya terus ikuti video kita sampai selesai. Masjid Agung Al-Karomah. Masjid Agung Al-Karomah Martapura ini atau terkenal dengan Masjid Besar, yang terletak di pusat kota Martapura. Posisi masjid ini sangat strategis, berdiri megah dekat jalan raya, berdampingan dengan pasar Martapura dan di tengah permukiman masyarakat. Setiap hari, masjid ini ramai dikunjungi kaum muslimin, baik warga kota Martapura maupun pengunjung yang sedang melakukan wisata religi untuk sholat 5 waktu ataupun keperluan ibadah lainnya. Masjid ini didirikan tanggal 10 Muharram 1480 Hijriah atau 17 April 1863 Masehi oleh Tuan Guru Haji Muhammad Apip atau dikenal dengan sebutan Datu Landak. Di sini ada 4 tiang guru yang didirikan sendiri oleh beliau, persis sekarang berada di ruang tengah bangunan masjid. Sebagai pusat kerajaan Banjar, Martapura tercatat menjadi saksi rola sultan yang memerintah. Pada waktu itu masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan, dakwah Islamiyah, integrasi umat Islam dan markas atau benteng pertahanan para pejuang dalam menantang Belanda. Sejarah pembangunan masjid ini berawal dari akibat pembakaran Kampung Pasayangan dan Masjid Martapura, maka muncullah keinginan para tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama untuk membangun masjid yang lebih besar. Tahun 1280 Hijriah atau 1863 Masehi, kemudian pembangunan masjid pun segera dimulai. Bangunan asli Masjid Agung Al-Karomah pada zaman pendudukan Belanda. Sebelumnya masjid ini bernama Masjid Jami Martapura. Masjid Agung Al-Karomah dulunya bernama adalah Masjid Jami Martapura, yang didirikan panitia pembangunan masjid yaitu Haji Muhammad Nasir, Haji Muhammad Tahir, Datu Koyo, Haji Muhammad Apik, Datu Landak. Kepanitiaan ini didukung Raden Tumanggung Kusumo Yudo dan Mufti Haji Muhammad Nur. Menurut riwayatnya, Datuk Landak dipercaya untuk mencari kayu ulin sebagai tiang-tiang masjid ke daerah Barito, Kalimantan Tengah.
Konon menurut cerita yang beredar di tengah masyarakat Banjar, 4 kayu ulin besar tersebut dibawa Datu Landak hanya berjalan kaki, dengan menyeret batang kayu. Kayu ulin tersebut dari Barito melewati Sungai Barito, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Setelah tiang ulin berada di lokasi bangunan masjid lalu disepakati, tepat 10 Rajab Sewu Telung atus 15 Hijriah atau 5 Desember 1897 Masehi dimulailah pembangunan masjid jami tersebut. Secara teknis bangunan masjid tersebut adalah bangunan dengan struktur utama dari kayu ulin dengan atap sirap dinding dan lantai papan kayu ulin. Seiring dengan perubahan masa dari waktu ke waktu masjid tersebut selalu direnovasi, tapi struktur utama tidak berubah. Malam Senin 12 Rabiul Awal 1415 Hijriah dalam perayaan hari kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Masjid Jami Martopuro diresmikan menjadi Masjid Agung Al-Karomah. Saat ini Masjid Agung Al-Karomah berdiri megah dengan konstruksi beton dan rongga atapnya terbuat dari baja stainless yang terangkai dalam struktur space frame. Untuk kubahnya dilapisi dengan bahan enamel. Masjid Agung Al-Karomah direnovasi besar-besaran di era Bupati Banjar, Haji Rudi Arifin. Di dalam masjid ini, sampai saat ini masih dapat ditemukan dan dilihat struktur utama Masjid Jami Martopuro yang tidak dibongkar, sehingga dapat dilihat sebagai bukti sejarah mulai berdirinya masjid tersebut. Kini setelah mengalami renovasi, Masjid Agung Al-Karomah diyakini sebagai masjid yang terbesar dan termegah di Kalimantan Selatan. Kubahnya yang unik dengan warna-warni eksotik di puncaknya, ditambah arsitekturnya yang menawan, mengundang daya tarik tersendiri. Masyarakat banyak yang menjadikannya objek tujuan wisata, tidak sekedar berfungsi sebagai tempat ibadah. Masjid Agung Al-Karomah Martopuro ini memiliki tiang buru yang unik dan dianggap oleh warga adalah tiang keramat atau disebut dengan bahasa Banjar, dengan sebutan tiang hajat, yaitu digandungi kembang bunga-bungaan dan sementara tiang-tiang lainnya tidak ada bunganya. Konon ceritanya, apabila ada hajat tertentu, terus dengan bernazar menaruh bunga atau kembang di tiang-tiang tersebut, maka tidak lama hajatnya dikabulkan oleh Gusti Allah. Dan lagi, ada cerita lain, bahwa siapa yang datang ke Masjid Agung Martopuro ini, kemudian menaruh kembang di tiang itu terus dipeluknya tiang itu sampai kedua tangannya dapat menyentuh kiri dan kanan, maka hajat dia pun juga segera terkabulkan. Adapun posisi 4 tiang guru ini saling berhadapan membentuk segi 4 letaknya di tengah ruangan masjid. Tiangnya dipenuhi ukiran klasik, namun bukan itu daya tariknya, melainkan di sekelilingnya ada banyak rangkaian kembang barenteng atau bunga-bunga yang wangi khas Banjar yang dikaitkan di sekeliling tiang tersebut. Tunggunya. Pas.